Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan, dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Di tengah IHSG yang memerah, saham BMRI pun juga anjlok cukup parah. Nah, BMRI dihukum market Q4 2024 itu kenapa ya? Kita akan cek dari sisi kinerjanya. Nah, ini adalah chart dari Bank Mandiri. Dari titik tertingginya hingga dia turun, itu sudah turun sekitar 30-an%. Kalau dilihat secara teknikal atau orang yang mempelajari teknikal di sini ada double top. Ini support. Nah, artinya dia udah jebol support, tentunya akan semakin turun. Dan mungkin turunnya secara teknikal bisa mencapai 4 ribuan. Nah, berhubung karena Bank Mandiri adalah big caps atau saham dengan kapitalisasi yang sangat besar, tentunya tidak mungkin jika ini hanya sekedar didam atau digoreng oleh bandar. Tentunya ada alasan yang rasional kenapa dengan market cap sebesar ini bisa turun sangat dalam dan menimbulkan kepanikan. Maka kita harus cek dari sisi kinerjanya karena ini pun sebenarnya bertepatan dengan rilisnya laporan Q4 2024 atau laporan full year 2024. Bank Mandiri sebenarnya adalah salah satu dari emiten yang sangat aman atau low risk. Nah, kenapa saya sebut ini sangat aman? Karena dari yang pertama dari sisi sektornya, ini adalah emiten perbankan besar. Emiten perbankan besar, tentunya jika terjadi hal yang sangat buruk, pemerintah pasti akan intervensi karena pasti akan berdampak sistemik. Jika suatu bank besar sampai terjadi suatu masalah dan uang atau eh, likuiditas tabungan nasabah itu tidak bisa diambil dan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank, itu bank-bank di Indonesia bisa diras atau ditarik massal dalam waktu singkat. Ini akan berdampak sistemik ke perekonomian seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tentunya jika terjadi hal yang buruk, pastinya pemerintah akan turun tangan. Tapi di luar itu, sebenarnya kalau dilihat dari total pendapatan Bank Mandiri itu selalu bertumbuh. Di sini yang warna biru, ini adalah total pendapatan, dia selalu bertumbuh. Pemasukan net atau laba bersih dia juga cenderung tumbuh. Kecuali di tahun 2024 ini hanya mirip-mirip atau hampir sama. Sedangkan persentase laba bersihnya dia menurun. Dibandingkan 2023 dia agak turun. Memang di awal ini kecil karena di 2020 sempat ada COVID-19 dan cukup terdampak sehingga keuntungannya atau persentase marginnya itu kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, pemulihan dari COVID dia terus naik. Dan sebenarnya di puncaknya itu dia udah mencapai lebih dari 30% net profit marginnya. Makanya di sini wajar jika dia turun. Turun pun lebih dari 28% atau sekitar 28%, saya lupa. Tapi yang jelas lebih dari 25% net profit marginnya. Tentunya dengan nilai net profit margin segitu, di mana lagi gitu selain di emiten big caps. Kalau kita bisnis, bisnis apa sih yang bisa menghasilkan net profit margin lebih dari 25%? Tentunya susah kan? Nah, di sini bisa diperoleh dengan cara membeli Bank Mandiri. Jadi kita harus cek lagi ya, ini dari sisi penurunan kinerja laba bersihnya inikah, atau penurunan growth-nya inikah yang menyebabkan dia dihukum oleh market dengan kejam, kita harus cek. Kita akan bahas dari data di laporan keuangan atau di slide presentasi dari BMRI ini. Jadi apakah benar ini berpotensi menjadi peak atau tahun 2023 ini adalah peak dari kinerja dan berpotensi kinerjanya akan terus turun, misalnya 2025 makin turun lagi, apakah seperti itu? Maka kita harus cek dari sisi penyebabnya. Penyebabnya kenapa sih dari Bank Mandiri ini kinerjanya stagnan atau hanya naik
sekitar 1% untuk eh, pemasukan bersihnya atau laba bersihnya. Berikut adalah data non-performing loan ratio antara Bank Mandiri dengan industri sejenis atau bank-bank lain. Di sini terlihat bahwa ternyata kredit macet atau non-performing loan-nya cenderung kecil. Nah, di sini bahkan kurang dari 1%, sedangkan bank-bank lain itu sekitaran 2% untuk saat ini di tahun 2024. Nah, artinya apa? Artinya penurunan laba bersih dari Bank Mandiri ini bukan disebabkan karena non-performing loan, bukan karena kredit macet, bukan karena kualitas kreditnya yang tidak baik, bukan. Jadi, kualitas kredit dari Bank Mandiri ini sangat bagus. Kemungkinan karena segmentasi Bank Mandiri ini adalah ke korporasi, jadi sebagian besar ke korporasi. Eh, Bukan seperti BRI ya, BRI itu kan sebagian besar ke kredit usaha mikro. Jadi lebih rentan dibandingkan dengan yang Bank Mandiri ini korporasi. Jadi lebih bisa bertahan terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Berikut adalah pertumbuhan kreditnya atau loan growth-nya. Ini dari 2017 hingga 2024. Kalau dilihat sebenarnya pertumbuhan kreditnya masih sangat bagus. Jadi terakhir di 2024 dia bertumbuh 20%. Di sini untuk 2020 ini terdampak COVID ya, terdampak COVID. Jadi memang turun dan industri sejenis pun sama atau bank lain pun sama. Sedangkan untuk saat ini bank-bank lain pertumbuhan kreditnya stagnan ya, hanya bertumbuh sekitar 10,4 tapi Bank Mandiri sanggup 20,7%. Kemudian dari sisi pertumbuhan eh, depositnya, deposit growth-nya dia bertumbuh 6,82%. Sedangkan untuk bank-bank lain hanya sekitar 4,48%. Ada yang berpendapat bahwa loan growth-nya ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan depositnya. Artinya ini salah satu faktor yang menjadi pertimbangan kenapa Bank Mandiri itu banyak di-sell atau banyak dijual sehingga harganya turun. Ada risiko di sini. Nah, tapi kalau pendapat saya pribadi tentunya itu seharusnya tidak menjadi risiko. Karena dari sisi Bank Mandiri pun sebenarnya dia naik 20% untuk pertumbuhan kredit dan pertumbuhan deposit ini naik 6,82%, itu pun eh, net non-performing loan-nya masih sangat bagus, di bawah 1%. Artinya dari sisi likuiditas akibat kredit macetnya sebenarnya aman karena dari sisi kualitas kreditnya bagus. Jadi seharusnya resiko untuk likuiditas kecil karena kualitas kreditnya bagus, artinya jarang ada yang macet. Jadi walaupun di sini pertumbuhan depositnya dia kecil, lebih kecil dari pertumbuhan kreditnya, selama Bank Mandiri ini labanya besar, tentunya ini cukup aman. Karena dari sisi keuntungan kan juga masih besar ya. Tadi kan sekitaran lebih dari 25% lah keuntungan bersih dari Bank Mandiri ini. Kemudian, jika ini dirasa cukup tinggi pertumbuhan kreditnya, tentunya dari sisi manajemen seharusnya bisa mengatur kembali strateginya. Apakah akan tetap agresif mengucurkan kredit atau mulai mengerem nih? Karena dari sisi depositnya pertumbuhannya tidak sebanding dengan pertumbuhan kreditnya. Jadi bisa aja Bank Mandiri itu mulai mengurangi persetujuan untuk kreditnya. Itu kan bisa terjadi. Berikut adalah data 2024 kuarteran maupun full year. Di sini dari kuarter 3 ke kuarter 4 2024 itu sebenarnya pendapatan naik. Pendapatan naik, kemudian full year-nya pun naik. Naiknya sekitar 14%. Nah, tapi di sini kalau dicek hanya sekitar 5,73% untuk total operating income-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata net interest income-nya itu hanya 6%. Kenapa hanya 6%? Karena di sini ada beban. Nah, di sini terlihat bahwa ada kenaikan yang cukup lumayan sebesar 35% dari sisi beban bunga.
Nah, ini yang menyebabkan total operating income dia hanya tersisa 5,73%. Nah, di sini terlihat ya, ini detailnya untuk beban bunganya. Jadi beban bunga memang meningkat dari 36 triliun menjadi 49 triliun. Sehingga pendapatan bunganya hanya tersisa 101 triliun. Nah, kita lihat dari pendapatan operasional lainnya. Di sini ada provisi dan komisi ya. Provisi dan komisi meningkat. Nah, apa sih provisi dan komisi? Nah, ini sudah terinci di laporan keuangan. Dari sini memang cenderung meningkat ya. Kredit yang diberikan meningkat, transaksi e-channel meningkat, transaksi simpanan meningkat, kartu kredit, dan seterusnya. Dan sepertinya tidak ada yang aneh dengan uh, provisi dan komisi ini. Nah, kemudian pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi neto. Nah, ini dari rinciannya di sini sudah tersedia di laporan keuangan, dan saya rasa juga tidak ada yang aneh dari sini. Kemudian lain-lain, kita juga harus cek ke lain-lain karena di sini ada penurunan. Justru di sini penurunan yang awalnya 16 triliun ternyata menurun menjadi 14 triliun. Makanya kita harus cek. Nah, di sini ternyata yang cukup berkurang menurut saya ini dari sisi penerimaan kembali atas pokok kredit dan piutang pembiayaan syariah yang telah dihapus bukukan. Nah, yang pertama itu, nah apa sih maksudnya? Artinya di sini dulu sudah pernah ada utang macet atau kredit macet yang sudah dihapus buku. Nah, hapus buku itu sebenarnya tidak menghapus hak tagih. Artinya secara pembukuan dia dihapus, tapi bank itu masih tetap bisa menagih ke si pengutang. Nah, di tahun 2023, ternyata penerimaan kembali atas pokok kreditnya, pokok kredit dan piutang syariahnya yang sudah dihapus bukukan itu dapatnya lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Nah, artinya yang sudah dihapus bukukan itu akhirnya dibayar gitu. Nah, yang dibayar itu antara 2023 dengan 2024 itu banyakkan tahun 2023. Yang dulunya 11-an triliun sekarang hanya 9 triliun. Nah, kemudian ini juga sama, penerimaan kembali atas bunga kredit yang telah dihapus bukukan. Kalau tadi ngomongin pokoknya aja, sedangkan di sini ngomongin mengenai bunganya. Artinya semuanya terkait dengan hapus buku. Nah, ternyata yang dibayarkan atas hapus buku itu di tahun 2024 lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Nah, kalau untuk yang ini memang di luar dari kuasa Bank Mandiri ya, karena itu tergantung kemampuan bayar si pengutang juga gitu. Jadi untuk ini ya sudah diterima aja. Memang kebetulan sedang turun penerimaan atas bunga dan pokok yang sudah dihapus bukukan. Nah, tadi kita sudah bahas ya dari sisi pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang hanya naik sekitar 6,12%. Nah, pendapatan bunga itu naik 6,12%, tapi ternyata laba setelah pajaknya dia hanya 1,31%. Nah, jadi sisanya itu habis kemana? Kita harus cek lagi ya, kita telusur dari data ini. Di sini ada eh, pendapatan premi neto. Nah, di sini kan mungkin karena ada pendapatan dari sisi anak usahanya juga yang berupa asuransi. Nah, di sini ada pendapatan premi neto. Nah, sehingga total net interest income-nya dia 104,278 triliun. Kemudian di sini ada juga non-interest income atau pendapatan operasional lainnya. Sehingga
total operating income-nya menjadi 146 triliun dan masih naik sekitar 5,73 triliun. Nah, namun di sini kita lihat dari sisi total operating expenses atau di situ adalah beban operasional. Nah, beban operasional meningkatnya sekitar 8,81%. Nah, di sini berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan beban usaha yang berupa bunga, kalau ini beban operasional. Nah, beban operasional ini dari gaji, ini untuk personel ini, kemudian beban umum dan administratif, kemudian lain-lain. Nah, ternyata dari sisi eh, personal expenses atau gaji, itu dia turun. Namun, untuk beban umum dan administratif, dia naik lumayan. Dan beban lain-lain juga naik lumayan, sehingga secara total, untuk beban operasional dia naik 8,81%. Dan ini kita harus cari tahu detailnya seperti apa. Nah, ini di laporan keuangan ya, terlihat kalau tadi beban gaji dan tunjangan dia justru turun, artinya ini kabar baik, artinya ada efisiensi di sini. Tapi di sini, untuk beban umum dan administrasi, dia naik sekitar 4 triliun. Nah, dari beban umum dan administrasi tadi, yang saya kotakin ini adalah yang saya rasa cukup signifikan. Jadi di sini ada profesional, kemudian barang atau jasa pihak ketiga lainnya, dan promosi. Nah, kita harus cek ini sebenarnya kira-kira ini terkait dengan apa. Di sini dari persentasenya Bank Mandiri itu terlihat bahwa ada recurring digital fee income. Nah, mungkin dari sini ya. Tadi kan sempat membahas mengenai jasa profesional, kemudian barang atau jasa pihak ketiga, kemudian promosi. Nah, apakah ini dialihkan ke sini? Karena saya cek juga untuk dari aplikasi Livin Mandiri itu promosinya juga cukup banyak. Nah, ini aplikasi Livin Mandiri ya, terlihat bahwa dari sisi transaksi value dan frekuensinya itu terus meningkat. Dan secara year on year, dia peningkatannya dia sekitar 23% itu untuk frekuensinya. Sedangkan dari sisi, eh maaf kebalik, dari sisi value-nya dia meningkat 23% dan dari frekuensi transaksinya dia meningkat 37%. Artinya dari sisi penggunaan Livin Mandiri ini semakin banyak. Tapi kita harus cek ya dari sini, dari laporan full year 2024, walaupun dia naik, fee income-nya dia naik, fee income naik sekitar 41% year on year, tapi secara persentase dari non interest income-nya dia hanya menyumbang sekitar 6,22%. Nah, artinya di sini in billion ya, berarti triliun ya. Ini 2 triliun dari sisi pendapatannya. Artinya kalau dia growth-nya masih sama, mirip-mirip ini, berarti nanti akan ada kenaikan fee income mungkin sekitar 3 triliunan. Nah, ini adalah aplikasi dari Livin Mandiri dan saya pun sudah menggunakan atau mencoba aplikasi Livin Mandiri ini. Jadi ada pay letter. Nah, jadi di sini semacam pinjol atau pinjaman online yang legal ya dan sangat praktis. Artinya di sini bunganya pun juga cukup realistis, nggak terlalu besar. Jadi seharusnya untuk nasabah-nasabah dia bisa menggunakan ini dengan sangat mudah. Di sini ada pay letter, kemudian ini untuk terhubung dengan kartu kredit, kemudian di sini juga ada KSM atau kredit serbaguna mandiri. Ini juga sama, pinjaman online, tapi biasanya limitnya jauh lebih besar dibandingin yang pay letter. Kemudian di sini ada kredit mobil, kemudian kredit rumah, dan semua dalam satu aplikasi. Nah, di sini juga disebutkan di persentasenya Bank Mandiri dia sedang mengembangkan mengenai AI. Tapi kalau untuk penggunaannya sendiri pun saya belum pernah mencoba untuk AI ini. Tapi artinya saya anggap sudah mulai ke arah sana gitu dari sisi Bank Mandirinya.
Nah, artinya yang tadi ya, ada pembayaran jasa operasional yang cukup mahal, ya mungkin juga terkait dengan ini, antara aplikasi Livin Mandiri dan AI ini. Jadi ya mungkin bisa dianggap wajar. Toh tadi dari sisi gaji dan tunjangan pun ada penurunan. Ya barangkali itu nyambung ke situ, artinya ada efisiensi atau ada peningkatan dari sisi teknologi yang menyebabkan dari gaji atau tunjangan itu bisa berkurang. Nah, kemudian di sini di bagian lain-lain juga ada peningkatan. Nah, kita lihat dari sini untuk premi asuransi untuk program penjaminan nasabah ini naik sedikit, beban provisi dan komisi juga naik sedikit. Bagi saya ini juga wajar ya, karena tadi kan dicek ada pertumbuhan kredit yang cukup lumayan, ada kenaikan 20%, artinya wajar jika premi asuransi dan beban provisi komisi ini naik. Nah, cuman di sini ada yang menurut saya tidak diketahui, yaitu lain-lain. Nah, ini saya juga nggak tahu ini lain-lain itu apa, karena di laporan keuangan tidak dijelaskan dengan detail lain-lain ini apa. Hanya ada penjelasan terdiri dari beban transaksi perdagangan efek dan beban administrasi bank. Ya mungkin bisa dianggap wajar ya ada kenaikan 700-an miliar. Saya juga kurang tahu kalau untuk yang ini. Ah, kemudian yang menarik bagi saya, sebenarnya dari sisi direksi Bank Mandiri dan komisaris itu sempat melakukan pembelian di tahun 2024 dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, sesuai dengan eh, kata-kata dari Peter Lynch, bahwa ada banyak sekali alasan dari insider untuk melakukan penjualan saham. Bisa saja dia mau beli rumah, atau mengalihkan investasinya, atau melakukan hal yang lain, atau berobat, atau apapun lah. Tapi hanya ada satu alasan dari insider untuk melakukan pembelian saham, yaitu dia yakin bahwa nanti sahamnya itu pasti akan naik. Ya, hanya satu alasan pembelian saham, yaitu yakin harganya pasti akan naik. Oleh karena itu di sini yang saya temukan, itu terakhir di pembelian di 25 November 2024 itu di harga 6.200. Ini adalah salah satu direksinya. Kemudian saya cek lagi sebelumnya. Nah, ini juga sama. Direksi juga orang yang sama, tapi dia belinya di tanggal 15 November di harga 6.350. Karena kalau direksi ataupun komisaris atau insider itu kan pasti harus lapor ya. Nah, ini dua data tadi adalah dua data terakhir yang dibeli oleh direksi di tahun 2024. Nah, sebenarnya saya mengumpulkan banyak data, ada banyak sekali. Saya kumpulkan direksi dan komisaris. Nah, eh, bahkan ada yang jumlahnya sangat banyak. Ini saya coba rata-ratakan, dan ternyata rata-rata pembelian di tahun 2024 itu di harga 6.600-an. Nah, kalau yang tadi pembelian terakhir kan 6.200, tapi secara rata-rata pembeliannya, direksi dan komisaris, ini orangnya bisa beda-beda ya, tapi saya campur. Artinya mereka kan insider. Seharusnya mereka yang paling tahu kondisi dari Bank Mandiri. Nah, kalau disuruh pilih, menurut saya untuk konservatifnya, saya ambil patokan yang data terakhir, yang data dari November tadi, di 6.200. Karena di November itu kan sudah akhir-akhir tahun. Artinya kinerja di tahun 2024 itu seharusnya sudah tercermin di bulan November. Dan dia pun insider kan. Nah, dari data pembelian insider itu yang 6.200 tadi, di harga sekarang sebenarnya sudah turun 16,9%. Nah, jadi kalau kita melakukan pembelian di harga sekarang, itu 16% lebih murah daripada yang dibeli direksi di bulan November tadi. Nah, kemudian sekarang kita cek dari sisi dividennya. Nah, karena kinerjanya cenderung naik terus, sebenarnya dividen cenderung meningkat. Dan payout ratio-nya pun semakin meningkat. Tapi terakhir konsisten di sekitar 60%. Oleh karena itu, untuk memperkirakan atau hitung estimasi dividennya, kita gunakan dividen payout ratio 60%.
Apakah Bank Mandiri itu murah? Nah, walaupun sudah turun sangat drastis, tapi kita bisa melihat ini sebagai suatu peluang karena tadi ya, direksi pun beli gitu di sekitaran bulan November, dia beli di 6.200 dan ternyata sekarang makin turun ke 5.100-an. Dari sisi kinerjanya, dibandingkan dengan 2023 itu hanya naik 1%. Dan dengan pertimbangan dividen payout ratio 60%, maka estimasi dividennya yang akan diterima itu 358 atau di harga sekarang itu 6,95%. Nah, kalau dilihat dia sekitaran akhir bulan Maret nih. Di tahun lalu akhir bulan Maret, maka mungkin di tahun ini pun akhir bulan Maret juga tinggal 1 bulanan lagi. Nah, bayangin aja sekitar 1 bulan lagi nanti akan dapat 6,95%. Apakah ini menarik atau enggak? Nah, silakan coba dipikirkan lagi gitu. Nah, tapi saya ingatkan kembali ya, dari sisi teknikal, orang yang menganut teknikal kan pasti berpikir ini adalah support dan ini double top dan sudah jebol. Nah, jika ada banyak orang yang berpikir demikian, artinya akurasi dari analisa teknikal akan semakin valid karena semakin banyak orang yang berpikir hal yang sama. Atau artinya akan banyak orang yang fear dan bisa jadi ini turun lebih dalam. Makanya di sini juga saya hitungkan lagi jika turun ke 4.400. Nah, jika ke 4.400 maka dividennya 8,13%. Nah, dari sini tentunya akan ada orang yang melihat ini adalah sebagai peluang. Makin turun tentunya makin dibeli karena ini bank mandiri loh. Gitu. Artinya kapan lagi kita bisa memiliki bank besar yang kualitasnya sangat bagus, yang sedang mulai bergerak maju dari sisi teknologi, dari aplikasi Livin Mandiri. Nah, dengan dividen 6,95% dan berpotensi dividennya makin besar lagi jika harganya semakin turun. Nah, artinya menurut pandangan saya belum tentu analisa teknikal tadi bisa kesampaian ya. Double top ini belum tentu akan kesampaian sesuai uh, teoritisnya. Nah, tapi gimana jika kesampaian? Tentunya kan nyangkut ya. Artinya ini disesuaikan ke strategi masing-masing. Artinya bagusnya dicicil aja. Makin turun, makin dibeli. Karena ya itu, kapan lagi kita bisa dapat bank besar yang kualitasnya bagus, kualitas kreditnya bagus di harga murah. Dan rutin bagi dividen dan dividen yield yang diterima pun cukup lumayan. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi Bank Mandiri ini. Karena semuanya cukup rasional. Ya, memang ada penurunan dari sisi kinerja atau stagnan sih. Sebenarnya cenderung stagnan ya, hanya bertumbuh sekitar 1%, tapi itu pun net profit marginnya masih eh, sekitar 28%. Jadi menurut saya ini masih cukup layak untuk dipertimbangkan, walaupun tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi penurunan lebih dalam lagi. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga sehat selalu.